Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Sri Lestari, NPM 183200024 dari kelas 5A Pendidikan Biologi Universitas PGRI Semarang. Mata kuliah Keanekaragaman Tumbuhan dengan dosen pengampu Ibu Rifana Citraning R, SSI MPD. Megono adalah kuliner yang berasal dari daerah Pekalongan. Berbahan dasar nangka muda yang dicacah dengan perpaduan kelapa parut yang dibumbui sehingga menciptakan rasa gurih dan pedas. Nah, bahan dasar dari megono sendiri yaitu nangka muda. Baik, akan saya klasifikasikan nangka muda itu. Klasifikasi ilmiah: Kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Rosales, famili Moraceae, genus Artocarpus, spesies Artocarpus heterophyllus. Morfologi tanaman nangka. Dari akar sendiri, tanaman nangka memiliki akar berbentuk tunggang. Batang tanaman nangka. Tanaman nangka merupakan pohon yang berkayu keras, yang berbentuk bulat, silindris, dan berdiameter sampai sekitar 1 meter. Mempunyai tajuk yang padat dan lebat, dan juga melebar serta membulat apabila di tempat terbuka. Daun tanaman nangka merupakan daun tunggal yang berbentuk bulat memanjang, memiliki ujung daun berbentuk meruncing, memiliki tepi daun berbentuk rata, serta memiliki tulang daun bertulang menyirip. Kelapa. Klasifikasi ilmiah dari kelapa: Kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Liliopsida, ordo Aracelas, famili Araceae, genus Cocos, spesies Cocos nucifera L. Morfologi akar dari tanaman kelapa sendiri memiliki akar serabut. Meskipun begitu, akar kelapa bisa masuk ke dalam tanah hingga kedalaman 8 meter dan menyebar secara horizontal hingga 16 meter. Selain itu, akarnya juga menyerap air dan zat hara atau mineral dari dalam tanah, menunjang berdirinya tumbuhan. Untuk morfologi dari batangnya sendiri, merupakan tanaman monokotil yang tidak memiliki kambium. Hal ini menyebabkan batang kelapa tidak memiliki pertumbuhan sekunder, alias batangnya tidak membesar namun hanya tumbuh lurus ke atas. Selain itu, juga batang berfungsi sebagai bahan bangunan, penopang tumbuhan agar tetap tegak, mengangkut air dan mineral dari akar menuju daun. Morfologi bunga. Bunga kelapa muncul dari ketiak daun pelepah dan terbungkus oleh seludang atau spata. Bunga kelapa dikenal dengan istilah inflorescentia atau manggar. Bunga pada tanaman kelapa berfungsi sebagai alat perkembangbiakan, dimanfaatkan sebagai penghasil gula merah. Nah, untuk daun dari tanaman kelapa sendiri memiliki pertulangan daun sejajar. Daun, tempat pembuatan makanan atau fotosintesis untuk pernapasan karena di permukaan daun terdapat stomata. Kemudian buahnya sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan hasil dari proses pembuatan fertilisasi. Dengan begitu, tanaman kelapa termasuk ke dalam tanaman monokotil atau berkeping satu. Klasifikasi ilmiah: Kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas monokotil, ordo Poales, famili Poaceae, genus Oryza, spesies Oryza sativa. Morfologi tanaman padi. Untuk akarnya sendiri yaitu serabut. Untuk batang tanaman padi tersusun dari beberapa ruas. Ruas-ruas itu berbentuk bulat dengan kosong di bagian tengahnya. Pada buku bagian bawah dari ruas tumbuh daun pelepah yang membalut ruas sampai buku bagian atas. Untuk daun tanaman padi mempunyai daun yang panjang dan mempunyai tulang daun di bagian tengahnya. Pada bagian daun ditumbuhi bulu-bulu halus. Warna daun padi berwarna hijau jika masih muda dan jika sudah tua berwarna kuning. Daun padi terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu helaian padi, pelepah daun, dan lidah daun. Nah, untuk tulang daun dari padi ini adalah berbentuk sejajar. Bunga tanaman padi terbagi menjadi beberapa bagian seperti kepala sari, tangkai sari, palea atau belahan yang besar, lema atau belahan yang kecil, kepala putik, dan tangkai bunga. Kumpulan bunga padi disebut malai padi.
Kemudian buah tanaman padi yang sering disebut gabah. Buah padi muda berwarna hijau, jika sudah matang, buah padi akan berwarna kuning. Buah padi mempunyai lapisan yang disebut sekam. Bentuk buah padi lonjong dengan di ujung buah runcing. Dengan ciri-ciri tersebut, tumbuhan padi berarti termasuk tumbuhan monokotil atau berkeping satu. Sekian penjelasan dari saya teman-teman, semoga bisa bermanfaat, menambah ilmu, dan jangan lupa untuk di like, subscribe, komen, dan di share ke teman-teman kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.